Mereka bertemu kembali di usia yang tak lagi muda. 55 tahun, rambut sudah mulai memutih. Kulit tak sekencang dulu, namun ingatan tentang masa lalu masih tajam. Seperti luka lama yang tak benar-benar sembuh. Hubungan mereka pernah terjalin tahun silam, lalu terputus begitu saja oleh waktu, keadaan, dan pilihan hidup masing-masing. Laki-laki itu berkulit putih, tutur katanya halus, penuh rayuan yang dibungkus kata-kata romantis. Ia pandai menyusun kalimat, seakan setiap huruf tahu kemana harus mengetuk hati seorang perempuan. Perempuan itu kini seorang janda, perlahan kembali terbuai. Bukan karena ia lemah, melainkan karena rindu yang selama ini dikubur rapi, tiba-tiba menemukan pintu untuk keluar. Namun di ujung waktu, saat perempuan itu memberanikan diri bertanya tentang keseriusan, tentang arah dan tujuan, laki-laki itu justru menghilang. Pergi tanpa penjelasan, tanpa pamit, seperti angin yang datang membawa sejuk, lalu pergi meninggalkan dingin. Tahun-tahun berlalu, perempuan itu belajar berdiri sendiri lagi. Meski hatinya tak sepenuhnya pulih, hingga suatu hari laki-laki itu kembali. Kali ini membawa syair-syair indah, kata-kata puitis yang disusunnya seperti doa. Ia tahu betul celah di hati sang janda, dan lagi-lagi hati itu melunak. Bukan karena lupa, tapi karena berharap manusia bisa berubah. Perempuan itu pintar menyembunyikan perasaannya di hadapan saudara dan kerabat. Ia tampak tegar, tenang, bahkan sering tersenyum. Tak ada yang tahu betapa pikirannya kerap penuh, betapa hatinya sering bergulat sendiri di malam-malam panjang. Ia memilih menyimpan segalanya karena tak ingin merepotkan siapapun. Sampai sekarang hubungan itu masih berlanjut. Ada kabar, ada pesan, ada janji yang digantungkan di udara, namun tak pernah benar-benar menyentuh tanah. Tak jelas ujungnya, tak terang pangkalnya, seperti berjalan di kabut, terus melangkah tanpa tahu kapan sampai. Saudara-saudaranya mulai khawatir. Mereka melihat perubahan yang tak diucapkan. Mereka menyarankan agar pikiran dan hati perempuan itu diobati agar ia bisa kembali utuh. Bahkan ada rencana membawanya ke padepokan Ujang Bastomi, berharap ada ketenangan atau setidaknya kejelasan yang bisa ia temukan di sana. Pikirannya ya Allah, lepaskan ia dari harapan yang tak kau takdirkan. Jauhkan hatinya dari janji yang tak berujung, dan dari cinta yang hanya singgah gaya kata-kata indah yang tidak sejalan dengan perbuatan. Kuatkan akalnya agar tidak dikalahkan oleh rindu. Kuatkan imannya agar tidak bergantung pada manusia. Ya Allah, gantikan kegelisahannya dengan ketenangan, gantikan penantiannya dengan keikhlasan, dan gantikan cintanya pada yang semu dengan cinta kepadamu yang tak pernah pergi. Jadikan ia selamat lahir dan batin, utuh pikirannya, lapang dadanya, dan ringan langkahnya menjalani sisa usia dengan damai dan bermartabat. Amin ya Rabbal Alamin.
Kita bertemu kembali di usia yang tak lagi muda. 55 tahun rambut sudah mulai memutih. Kulit tak sekencang dulu, namun ingatan tentang masa lalu masih tajam, seperti luka lama yang tak benar-benar sembuh. Hubungan mereka pernah terjalin tahun silam, lalu terputus begitu saja oleh waktu, keadaan, dan pilihan hidup masing-masing. Laki-laki itu berkulit putih, tutur katanya halus penuh rayuan yang dibungkus kata-kata romantis. Ia pandai menyusun kalimat, seakan setiap huruf tahu kemana harus mengetuk hati seorang perempuan. Perempuan itu kini seorang janda, perlahan kembali terbuai. Bukan karena ia lemah, melainkan karena rindu yang selama ini dikubur rapi, tiba-tiba menemukan pintu untuk keluar. Namun di ujung waktu, saat perempuan itu memberanikan diri bertanya tentang keseriusan, tentang arah dan tujuan, laki-laki itu justru menghilang. Pergi tanpa penjelasan, tanpa pamit, seperti angin yang datang membawa sejuk, lalu pergi meninggalkan dingin. Tahun-tahun berlalu, perempuan itu belajar berdiri sendiri lagi, meski hatinya tak sepenuhnya pulih. Hingga suatu hari, laki-laki itu kembali, kali ini membawa syair-syair indah, kata-kata puitis yang disusunnya seperti doa. Ia tahu betul celah di hati sang janda, dan lagi-lagi hati itu merunak, bukan karena lupa, tapi karena berharap manusia bisa berubah. Perempuan itu pintar menyembunyikan perasaannya di hadapan saudara dan kerabat. Ia tampak tegar, tenang, bahkan sering tersenyum. Tak ada yang tahu betapa pikirannya kerap penuh, betapa hatinya sering bergulat sendiri di malam-malam panjang. Ia memilih menyimpan segalanya karena tak ingin merepotkan siapapun. Sampai sekarang hubungan itu masih berlanjut. Ada kabar, ada pesan, ada janji yang digantungkan di udara, namun tak pernah benar-benar menyentuh tanah. Tak jelas ujungnya, tak terang pangkalnya, seperti berjalan di kabut, terus melangkah tanpa tahu kapan sampai. Saudara-saudaranya mulai khawatir, mereka melihat perubahan yang tak diucapkan. Mereka menyarankan agar pikiran dan hati perempuan itu diobati, agar ia bisa kembali utuh. Bahkan ada rencana membawanya ke padepokan Ujang Bustomi, berharap ada ketenangan, setidaknya kejelasan yang bisa ia temukan di sana. Tenangkanlah pikirannya ya Allah, lepaskan ia dari harapan yang tak kau takdirkan. Jauhkan hatinya dari janji yang tak berujung.
dan dari cinta yang hanya singgah tanpa arah. Lindungilah ia dari tipu daya kata-kata indah yang tidak sejalan dengan perbuatan. Kuatkan akalnya agar tidak dikalahkan oleh rindu. Kuatkan imannya agar tidak bergantung pada manusia. Ya Allah, gantikan kegelisahannya dengan ketenangan, gantikan penantiannya dengan keikhlasan, dan gantikan cintanya pada yang semu dengan cinta kepadamu. Jangan pernah pergi. Jadikan ia selamat lahir dan batin, utuh pikirannya, lapang dadanya, dan ringan langkahnya menjalani sisa